pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin waktu saya melihat, saya pernah tahu sama yang menitipkan sepeda di luar. Kemudian tadi katanya mencoret-coret dasi sama topi. Kita sebagai manusia, apalagi di usia-usia seperti sampean, usia-usia SMP, kadang memang kepingin aku kepingin diakui sama teman saya. Tapi kadang kita memilih hal yang kurang sesuai. Kita melakukan kesalahan untuk menarik perhatian teman kita. Kadang seperti itu. Selain itu, kita sebagai manusia wajar kalau melakukan kesalahan. Tadi kalian tahu kesalahan yang diperbuat? Yang dasi, dasi dicoret-coret, topi juga dicoret-coret. Kira-kira apa sih alasannya sampai mencoret-coret dasi sama topi? Memberi tanda. Biasanya yang diambil dasi apa topi kalau beras? Yang paling sering topi. Dimasukkan tas itu masih diambil juga. Itu kira-kira ngambilnya kapan? Udah lama, sering kehilangan topi di kelas. Berarti akhirnya diberi tanda. Tandanya tadi dicoret-coret. Yang coretannya sebenarnya besar apa kecil? Kecil. Berarti cuma kotak kecil gini ya dicoret untuk topinya. Kalau yang dasi di bawah, di tulisannya tadi di warna hitam tapi berarti di warna cuma pakai pulpen warna hitam aja, nggak ada gambar, cuma dicoret-coret tulisannya aja. Ya nggak apa-apa, kita sebagai manusia untuk yang topi daripada kehilangan kita beri tanda wajar, tapi kita cari tanda yang lain, mungkin pakai titik diberi nama di bawah bisa, di belakangnya kan ada, nah, itu bisa, nggak apa-apa karena memang kita nggak mau kehilangan. Kalau hilang beli lagi, harganya berapa? 15.000. Nah, anggapnya 15.000 bisa buat beli bag 3 kali. Eman kalau kehilangan, iya nggak apa-apa. Tapi kalau kita kembalikan lagi, kira-kira sesuai dengan peraturan sekolah nggak? Nggak. Di sekolah nggak boleh nyoret-nyoret topi, dasi, sama seragam. Maksud kita baik, biar nggak hilang, tapi caranya yang sama. Apa? Sekarang kita coba cari solusi biar nggak terjadi kesalahan yang sama. Seperti tadi kita bilang, kita punya keyakinan yaitu ya taat terhadap peraturan. Kira-kira solusi atau tindakan apa yang Edgar lakukan agar nggak mengulangi lagi dengan mencoret-coret? Kira-kira apa? Kalau memberikan tanda, kira-kira solusinya bagaimana menurut Edgar biar nggak kena tatip? Pakai insulasi aja Pak. Pakai isolasi di apanya? Di belakang. Ya, yang bagiannya pengikatnya ini di dalam. Ya bisa. Mungkin selain itu jahitan, ya kasih tanda dijahit juga bisa. Kalau seperti itu kan lebih baik, tidak melanggar tatip. Yang kedua tadi yang titip sepeda. Kenapa titip sepeda di luar? Padahal kalau di sekolah kan nggak boleh titip sepeda di luar. Udah berapa lama titip sepeda di luar? Mulai kelas 9, Naik
kelas 9. Alasannya apa kok dititipkan guru? Di sini ada Mbak parkir, berani berapa kalau di luar? 2000 sekali parkir ya? Kalau di sana titip nggak bayar, padahal di sekolah juga nggak bayar. Kenapa kok nggak dibawa ke sekolah aja? sekolah ini Harus bawa helm. Kan punya helm? Punya di rumah. Rumahnya jauh dari sekolah? yang kalau di sana jauh Pak, kalau Biasanya di mana? Tinggal di mana? Di mana? kan Pegang ini di mana? Oh, Margan Lori jauh apa? Yang dekat sini, Tulus Ayu. Yang Tulus Ayu rumahnya siapa? Nenek. Yang Margan Lori rumah sendiri. Tapi seringnya tinggal sama nenek. sama kan Oh, sering dari Margan. Berarti selama ini berangkat dari Margan atau dari Tulus Ayu? Dari Margan. Bawa sepeda itu. Berarti lewat belakang. Lewat apa? Jalan Bandulan Gang 1, lewat Gang ke sini. Kan nggak pakai helm sampai sini. kalau dari sana bawa Bawa helm, terus mampir ke nenek. Helmnya ditaruh, berangkat ke sini. Kenapa kok nggak pakai helm ke sekolah? tapi Pak bawanya Berat. Apa teman-teman yang lain juga nggak pakai helm? ada sih Pak, ada ya jarang Sekarang. Kalau nggak pakai helm, apa diejek sama temennya? enggak Enggak. Emang karena berat. Fungsinya helm apa ada? Melindungi kepala. Kenapa kok kepala dilindungi? kita lihat Ada organ vital. Apa organ vitalnya? otak Betul. Nah, tujuannya pakai helm itu buat melindungi kepala, yang di dalam kepala ada otak. Berarti selama ini berangkat dari rumah pakai helm, baru ke sini, padahal lebih jauh dari Margan Lori ke rumah nenek. Jauh betah pakai helm. paksa Pak, Terpaksa. kalau nggak bawa ini Pak aku bawa sepeda. Oh, kalau dari rumah nggak boleh pakai helm, nggak boleh keluar pakai sepeda. Tapi sama nenek berarti nggak apa-apa berangkat waktu ke sini, nggak pakai helm. Nggak tahu Oh, nenek nggak tahu. Nenek kerja, tahu aja sudah aja. Tapi aku nggak tahu lah sama ini berangkat nggak pakai helm ke sini. Berangkat sama nenek. Oh, waktu di belakang sama langsung pamitan ke sekolah. Boleh kita melakukan kesalahan, tapi kalau misalkan helm ada apa-apanya di jalan, jalannya jauh sama dekat, kira-kira kemungkinan kecelakaan itu ada apa enggak? Sebisa mungkin kita melindungi diri kita hargai diri kita. Karena kemarin ada kasus yang siswa kecelakaan nggak pakai helm, tapi darahnya kencang, akhirnya meninggal. Kalau meninggal kira-kira bagaimana? Kita aja masih banyak apa enggak? Masih banyak. Kalau ada apa-apa, nggak meninggal pun misalkan ada, kita nggak berharap sampai ada cacatnya. Kira-kira cita-cita Edgar bisa dipenuhi nggak? Suka sepak bola katanya, kalau kakinya kemudian patah, bisa sepak bola lagi nggak? Itu kaki. Kalau kepala, yang tadi namanya otak, kecelakaan ternyata ada penyumbatan, akhirnya kita nggak bisa kontrol karena otak kan punya buat mengontrol diri kita. Kira-kira solusinya dari Edgar buat titip sepeda di luar sama nggak pakai helm, solusi yang tepat gimana? Kan di luar bayar, di sekolah nggak bayar. Berarti kira-kira belajar di mana? Sebenarnya dititipkan di mana? Perhatian sih Pak. Perhatikan. Syaratnya berarti kita harus bawa helm. Karena bawa helm tujuannya buat siapa? Kita sendiri. Karena kita menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Kecelakaan
terjadi. Berarti yang dilibatkan siapa saja sebenarnya? Kita sama anak. Betul. Kita mau minimalisir terjadinya kecelakaan, kita hargai diri sendiri. Karena yang paling penting adalah menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Kalau sampai yakin pada dirinya sendiri, pede nggak? Kalau sampai yakin sama kemampuan sama sendiri, kemana-mana minder nggak? Kalau harus yakin minder apa enggak kira-kira? Enggak. Karena harus yakin. Terus nggak usah dengan omongan yang Edgar, ya helm, anak-anak misalkan, nggak apa-apa. Karena tujuan kita menggunakan helm untuk melindungi diri kita. Sekali lagi Bapak ulangi, melakukan kesalahan itu wajar. Tapi kita harus tahu kesalahan kita apa, bagaimana cara memperbaiki sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Tadi tentang ketaatan, tentang menghargai, menghormati. Tasya, berapa kali Bapak tahu dan Bapak dengar kamu sering keluar kelas ketika pembelajaran? Di kelas juga kadang bermalas-malasan. Iya apa enggak? Iya. Kira-kira kenapa kok sering keluar kelas dulu? Gerah. Terus kalau keluar biasanya kemana? Ke kantin. Kantin sebelah mana? Atas. Sama siapa aja biasanya? Afdan. Terus? Agil. Kalau keluar dengan alasan gerah, biasanya apa yang dilakukan di kantin? Nggak ngapa-ngapain, duduk-duduk aja. Iya. Apa buat menghindari pelajaran? Ya. Kira-kira berapa lama keluar? Berapa menit? Berapa? 10 menit. Terus balik lagi. Izin gurunya enggak kalau mau keluar biasanya? Izin ya. Izin. Tapi seringnya kok tiba-tiba gurunya masuk kayak kemarin saya datang udah nggak ada. Izin siapa? Tidak izin. Kira-kira sehari berapa kali keluar kelas di jam pelajaran? 2 kali? Yakin? Mesti 2 kali. Kalau di kelas biasanya kok males-malesan kenapa rasanya? Kenapa biasanya kok males? Gak tahu. Gak apa-apa, manusiawi orang merasa gerah, orang merasa butuh cari apa? Udara segar, boleh izin ke gurunya. Izin ke belakang, saya gerah mungkin cuci muka atau gimana, nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan berarti kan sudah jadi kebiasaan. Malah sering keluar, ternyata ngobrol sama teman kelas sebelah dipanggil. Saya dulu SD apa juga gitu? Sering keluar kelas SD? Jarang. Dulu kelas 7 aja nggak sering keluar kelas kelas 7. Kelas 8 baru sering keluar kelas. Iya. Jadi sama Afdan kalau nggak ke kantin kemana? Keluar kelas. Jadi kalau ini Pak, 8A nemui teman. Apain? Ngobrol. Iya. Berarti dipanggil temannya di kelas. Iya. Gimana biasanya caranya panggil? Apa janjian sebelumnya? Gimana cara? Sekarang janjian Pak. Sekarang janjian. Iya. Berarti nanti jam sekian ke kamar mandi atas gitu. Iya. Gak apa-apa,
Kalau misalkan butuh udara segar biar nggak ngantuk atau apa, izin nggak apa-apa, manusiawi sekali. Yang penting mereka tahu kalau itu salah, tapi salah kalau dilakukan terus menerus ya kurang baik. Apa ada pelajaran tertentu yang disukai? Yang menghindari pelajaran? Enggak. Hampir semua pelajaran suka. Nah, sekarang kalau di kelas biasanya males karena apa? Biasanya ngobrol, kalau itu diem, nggak nyadet. Kenapa rasanya? Masa nggak apa-apa, nggak ada alasan. Kalau keluar tadi alasannya mau nongkrong sama temennya. Kalau di kelas, nggak nulis kira-kira alasannya apa? Diajak ngobrol teman. Ya rasa juga harus bisa menahan diri. Kalau temannya ngajak ngobrol, rasa nanggapi, ya mesti ngobrolnya dua arah, akhirnya nggak ngerjakan apa-apa. Kira-kira menurut Rasya, untuk memperbaiki sering keluar kelas, malas di kelas, kira-kira apa yang perlu dilakukan sama Rasya? Tidak keluar kelas lagi. Kira-kira kalau Rasya tidak menghiraukan guru di depan, meninggal guru yang menerangkan atau ketika pelajaran di luar, nilai apa yang dilanggar menurut Rasya? Tidak menghormati, bukan hanya tidak menghormati guru, tapi juga tidak menghormati diri sendiri. Akhirnya nanti Rasya dicap malas, sering nggak mengikuti pelajaran karena sering keluar kelas, nggak tahu tugasnya apa, tugasnya jadi nggak dikerjakan. Jadi langkah pertama tadi Rasya bilang apa? Tidak keluar kelas dulu jika tidak perlu. Kalau memang perlu, boleh izin terlebih dahulu ke gurunya. Jangan diulangi lagi. Coba mulai sekarang berubah, dikurangi. Kalau misalkan katanya sebelumnya 2 kali, coba 1 kali, nanti enggak sama sekali kecuali memang perlu. Di kelas juga gitu, kalau temennya ngajak ngobrol, diusahakan nggak ngobrol, kita hargai yang terangkan di depan, kita hargai gurunya yang di depan. Ya, itu aja, terima kasih. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Rasya, berapa kali Bapak tahu dan Bapak dengar kamu sering keluar kelas ketika pembelajaran. Di kelas juga kadang bermalas-malasan. Iya Pak? Iya. Kira-kira kenapa kok sering keluar kelas dulu? Gerah. Terus kalau keluar biasanya kemana? Ke kantin. Kantin sebelah mana? Atas. Sama siapa aja biasanya? Afdan. Terus? Oke. Kalau keluar dengan alasan gerah, biasanya apa yang dilakukan di kantin? Nggak ngapa-ngapain, duduk-duduk aja. Iya. Apa buat menghindari pelajaran? Ya. Kira-kira berapa lama lo keluar? Berapa menit? Berapa? 10 menit. Terus balik lagi. Izin gurunya enggak kalau mau keluar biasanya? Izin ya. Izin. Tapi seringnya kok tiba-tiba gurunya masuk kayak kemarin saya datang udah nggak ada. Izin siapa? Tidak izin. Kira-kira sehari berapa kali keluar kelas di jam pelajaran? 2 kali? Yakin? Mesti 2 kali. Kalau di kelas biasanya kok malas-malasan, kenapa rasanya? Kenapa biasanya kok malas? Gak tahu. Gak apa-apa, manusiawi orang merasa berat.
orang merasa butuh cari udara segar, boleh izin ke gurunya. Pak, izin ke belakang, saya kira mungkin cuci muka atau gimana, nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan berarti kan sudah jadi kebiasaan. Malah sering keluar, ternyata ngobrol sama teman kelas sebelah dipanggil. Saya dulu SD apa juga gitu, sering keluar kelas SD. Jarang. Dulu kelas 7 aja nggak sering keluar kelas 7. Kelas 8 baru sering keluar kelas. Iya. Jadi sama Afdan kalau nggak ke kantin kemana? Keluar kelas. Ini Pak, 8A. Nemui teman. Ngapain? Ngobrol. Iya. Berarti dipanggil temannya di kelas. Iya. Gimana biasanya caranya panggil? Apa janjian sebelumnya? Gimana cara? Sekarang janjian Pak. Karena janjian. Iya. Berarti nanti jam sekian ke kamar mandi atas gitu. Iya. Nggak apa kosong. Kalau misalkan butuh udara segar biar nggak ngantuk atau apa, izin nggak apa-apa. Manusiawi sekali. Yang penting mereka tahu kalau itu salah. Tapi salah kalau dilakukan terus menerus. Ya kurang baik. Apa ada pelajaran tertentu yang disukai? Akhirnya menghindari pelajaran? Enggak. Hampir semua pelajaran juga. Nah, sekarang kalau di kelas biasanya males karena apa? Biasanya ngobrol, kalau itu diem, nggak nyadet. Kenapa rasanya? Masa nggak apa-apa, nggak ada alasan. Kalau keluar tadi alasannya mau nongkrong sama temennya. Kalau di kelas, nggak nulis kira-kira alasannya apa? Diajak ngobrol teman. Ya rasa juga harus bisa menahan diri. Kalau temannya ngajak ngobrol, rasa nanggapi, ya mesti ngobrolnya dua arah, akhirnya nggak ngerjakan apa-apa. Kira-kira menurut Rasya, untuk memperbaiki sering keluar kelas, malas di kelas, kira-kira apa yang perlu dilakukan sama Rasya? Tidak keluar kelas. Tidak keluar kelas lagi. Kira-kira kalau Rasya tidak menghiraukan guru di depan, meninggal guru yang menerangkan atau ketika pelajaran di luar, nilai apa yang dilanggar menurut Rasya? Tidak menghormati, bukan hanya tidak menghormati guru, tapi juga tidak menghormati diri sendiri. Akhirnya nanti Rasya dicap malas, sering nggak mengikuti pelajaran karena sering keluar kelas nggak tahu tugasnya apa, tugasnya jadi nggak dikerjakan. Jadi langkah pertama tadi Rasya bilang tidak keluar kelas dulu jika tidak perlu. Kalau memang perlu boleh izin terlebih dahulu ke gurunya. Jangan diulangi lagi. Coba mulai sekarang berubah, dikurangi. Kalau misalkan katanya sebelumnya 2 kali, coba 1 kali, nanti enggak sama sekali kecuali memang perlu. Di kelas juga gitu, kalau temennya ngajak ngobrol, diusahakan nggak ngobrol, kita hargai yang terangkan di depan, kita hargai gurunya yang di depan. Ya, itu aja, terima kasih. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi.